Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari cara jawab salamnya, ini cara jawab salam jamaah yang panjang umur, sehat walafiat, hidupnya berkah, dan bisa sering-sering ke Mekah. Saya Oktober berangkat umroh via Turki sama Bu Hajah Nahdira Zaidi. Jawab salam saya lebih semangat, yang jawab salam semangat nanti saya kasih hadiah brosur umroh. Karena orang soleh-solehah semua baru mau dikasih brosur aja deh, alhamdulillah. Apalagi insya Allah semua sukses, nggak dari kita, dari anak kita, nggak dari anak kita, dari cucu kita. Tahu-tahu mak ini tiket, ini ke Mekah, enggak ke Tanah Abang. Lah kok Tanah Abang? Ya kan beli kain ihram dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya ceramah di Kapolda, di Polda Banten. Anggota Polri bilang sama saya pas lagi ceramah zikir, Ustaz doain teman saya tadi pagi meninggal dadakan. Iya. Saya bilang memang biasa. Iya. Dia bilang pagi masih apel, sorenya meninggal. Itu nggak aneh. Yang aneh kalau paginya meninggal, sorenya apel. Iya. Tapi kelihatan sih ini dari wajah-wajahnya calon panjang umur. Seperti Budina. Budina dulu ngajar bahasa Indonesia. Wah, ini kita lagi dinilai di bahasa Indonesia. Dia beliau 80 masih bisa jalan ke sini. Mahal. Halo, apalagi sekarang lewat medsos, anak 20, 30 tahun udah cuci darah. Ya Rob, ya, mudah-mudahan kita dikasih sehat walafiat. Amin. Lah masih penting kalau dipanggil, betul. Karena Quran bilang wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Mudah-mudahan rombongan. Jadi saya sering bilang ini, saya suka bilang syukur aja, sehat aja mahal. Betul Bu? Manusia bisa bikin ginjal bikinan, tapi gede alatnya. Allah bikin ginjal kita kecil di sini, ya Allah. Mudah-mudahan sehat semua ginjal. Itu nyaring racun, keluarin. Manusia bikin gede. Kalau ibu jalan-jalan bawa ginjal yang bikinan rumah sakit, diteng-teng orang nanya itu apa Bu? Ginjal. Ginjal apa ganjal Bu? Allah. Kata Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah. Lumayan ini masih sehat-sehat juga ya. Iya, begitu saya baca la tuhsuha langsung Allah. Iya.
luar biasa. Mana ada yang pas menelan pastel. Itu baru sehat. Ada nikmat yang jauh lebih mahal. Ini saya diri boleh nggak nih? Hah? Boleh ya? Ji, aneh diri. Ya, saya aja nih, anak saya nomor 4 mau masuk, minta mau 2 Ji, aneh minta gaji yang mahalan dikit gitu. 60 juta cukup nggak? Ya udah boleh. Orang main gede-gedean juga. Kalau gajinya 1,5 juta, potong utang 1 juta, udah lewat tuh deh. Halo Bu, masih hidup? Memang beneran lulusan 45 ini beda-beda emangnya. Solehah semua hidupnya. Orang solehah tuh kelihatan dari cara dengerin ceramahnya, matanya merem, lehernya nunduk, kayaknya meresap, dan hatinya selalu berkata-kata buruan tutup doa. Jadi saya bilang tadi sehat mahal. Di Aceh ada ibu-ibu ceramah udah kelar masih duduk. Saya bilang itu semangat banget ngaji. Dia bilang ini bukan semangat Pak Ustaz, kalau kesemutan saya udah bangun, ini kayaknya kegajahan. Tapi ada nikmat yang jauh lebih mahal. Kamera aman? Ini saya bikin susah kameramen. Ini live nggak kita? Live ya? Nanti ada tayang ulang di akhirat. Kita lagi ngaji, ada videonya nanti. Iya kan? Ma farratna fil kitab min syai'. Gak ada yang luput. Semua ada catatan. Bangun sekolah bolos ada. Di kantin ngambil tempe 3. Kalau saya ngakunya 2. Kalau anak 45 ngambil 3, ngakunya 8. Calon surga semua. Dari SMP aja udah kelihatan ya Bu ya. Dari SMP-nya aja udah kelihatan. Ya masa gak kelihatan? Kalau gak kelihatan penampakan Bu. Ada nikmat yang jauh lebih mahal dari sehat, yaitu nikmat biarin deh gaji suami kita cuma 30 atau 40 juta sebulan. Yang penting kita beriman. Karena password masuk surga maaf nih kalau ada anak 45, walaupun kayaknya gak mungkin anak 45 tuh gak sholat. Anak 45 yang baru lulus aja, belum ajan aja udah pada sholat. Anda ini ada yang gak sholat, gak puasa, tapi masih ada la ilaha illallah dalam hatinya, meninggal masih bisa masuk surga, tapi lewat neraka dulu. Makanya surat An-Nahl ayat 97, kalau mau langsung masuk surga, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi ikuti siapa aja, perempuan kayak laki, ya, asal syaratnya wa huwa mu'min, dia beriman ya kepada Allah Subhanahu, baru dia falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Akan dapat hidup yang baik. Bu, hidup yang baik gak harus kaya raya. Betul. Rumah walaupun cuma 6.000 meter, kalau kita beriman, perasaan nyapuinnya pegel. Bu, dia suka datang ke rumah saya. Saya bilang, Mister ngapain belajar Islam, belajar Quran? Dia bilang, Ustaz, umat Islam hidupnya tenang. Saya di Inggris mau tidur aja, we have to take value. Minum obat tidur dulu baru bisa tidur. Umat Islam, jangankan minum obat tidur, lagi dengerin ceramah. Khotib Jumat baru mulai, alhamdulillah, ada 2 kali ngimpi. Mana ngimpinya nyambung, nanti mati. Kecuali
IKA 45. IKA 45 nih bapak-bapaknya nih masih sehat-sehat semua. Lalu tetangga saya, Bu, saya sebagai khotib nih datang ke masjid mau Jumatan, udah mau azan, masjid masih kosong. Yang gelisah khotibnya, nanya Pak pengurus nih Jumatan jadi Pak? Ya, kata pengurus nih, insya Allah jadi Pak, ente naik juga orang pada pulang. Nah, kalau nggak jadi saya mau cari masjid lain. Tapi kalau IKA 45 mau sholat Jumat dari hari Kamis sudah pada mati. Ya masa Kamis gak mati ya? Halo, makanya pesan agama ini luar biasa. Lulusan 75 masih bisa ngumpul, masih bisa sehat, ikut santunan, silaturahim. Kemarin teman kita meninggal, ya, berarti umurnya dekat sama saya. Ya, ini mah berapa? 64 ya, 64 atau 3? Sekarang 64, besok 65 ya. 64 masih bisa main basket. Bola lagi orang Cengkareng, ya kan? Maka ini luar biasa, disyukuri. Teman saya kemarin meninggal. Saya tadi searching tuh, teman SMA saya cuma 2 kilo dari sini. Saya ikut aja, gimana kalau dia mau kesana, saya kesana. Iya, makanya pesannya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggalkan dunia kecuali dalam iman Islam. Dan alhamdulillah tadi saya baca surat Az-Zukhruf ayat 67. Surat apa, Bu? Tuh masih pendengarannya juga. Ya, biasa kan kita ngomong apa? Surat Az-Zukhruf. Apaan Pak Ustaz? Sekruk. Masih saya belum ngomong aja udah kedengeran. Jangan ada yang bisikin. Kata Az-Zukhruf 67, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Ibu, di sini sometan, tapi di akhirat bisa saling tuntut. Oh, dulu dia begini apa saya? Dulu begini. Makanya IKA 45 bikin silaturahim. Kebetulan momennya Muharram. Dia Haji Nabi Rosa ini bilang datang dari sini. Ya, saya bilang wah saya udah kurang cocok kalau ceramah depan anak SMP. Enggak, ini juga SMP tahun 75. Oh kalau gitu cocok. Ceramah sama milenial lebih susah. Sama strawberry generation. Kalau saya kan sandwich generation. Minal mahdi ilallah. Mau masuk, ibu nih kita mau meninggal, mau dikubur, itu masih tanda tangan ikut puas. Berkah insya, long life education. Iya, sampai kapanpun kita terus belajar. Nah, maka tadi bisa aja teman baik di dunia, di sono musuhan. Di Al-Baqarah bilang, oh, malah saling nuntut. Ittabarra'a alladziina tubi'u minal ladziina ittaba'u wa ra'aw al-'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Putus. Tapi ini, Bu, teman bisa ngeluarin temannya dari neraka supaya masuk surga. Maka kalau temannya ngajak, ada pengajian IKA 45 nih. Males. Udah nenek-nenek. Justru kita bisa saling memberi syafaat, Bu. Kata Quran, hal min syafi', apa ada syafaat? Yang kita kan nggak tahu yang doanya didengar sama Allah, yang doanya paling makbul. Kelihatan teman kita diam aja, ya, nggak tahunya dia orang soleh. Kalau malam dia nangis, nangisnya sholat bukan megangin perut. Ya. Ini sih paling yang datang yang sukses-sukses aja. Kalau yang mendem, ya yang mendem udah dikubur ya. Dari tanggal 9 ke 10 pada puasa semua kan ya. Ya Allah, ahtasibu ala Allah an yukaffir as-sanah allati qablahu. Ya.
cuman puasa sehari 10 doang, yang bagus 9, 10, 11 itu nomor 1. Kalau enggak 9, 10, 10, 11. Jangan dianggap, bahkan ada yang bandingin sama Ramadan. Ramadan kalau nggak puasa bisa diganti di hari lain. Kalau kemarin nggak bisa diganti, maka kemarin kita nggak jadi wukuf. Insya Allah tahun depan jamaah Malik ya wukuf. Amin. Saya kemarin mau wukuf tapi nggak jadi. Tapi di tanah air kita puasa sehari. Tanggal 9 mau dari 8 jam tarawih. Ya. Ya sama tanggal 10 lah saya puasa dikit. Itu menghapuskan dosa 2 tahun. Tambah ini 3 tahun. Udah pahala udah dosa kita kurang-kurangin. Karena siapa yang begitu ditimbang, faman khaffat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir. Ya, benar enggak tuh ayat? Kebalik enggak? Halo? Pokok kalau dia khaffat ringan ya, maka di neraka. Tapi takulat mawazinuhu, kalau dia banyak catatan amalnya, bahwa fi isyatir radiyah, baru dia mendapatkan keriduan. 3 tahun dosanya tadi ampunin, hari ini kumpul nyantunin lagi. Ini amal baik. Amal baiknya di bulan Muharram. Kata Ibnu Katsir di dalam tafsir surat 9 ayat 36, di bulan haram nih kalau kita bikin dosa, dosanya double. Kalau bikin kebaikan, kebaikannya double. Dan kita santunan ya dengan sponsor-sponsornya, ya. Di bulan haram nilainya Ibu ngaji duduk di sini itikaf, ada wudu, masuk tahiyatul masjid, masuk duha, udah berapa? Tambah dengan majelis ilmu yang malaikat aja seneng kalau ada manusia yang hadir di majelis ilmu. Didoain sama malaikat, dimohonkan ampun, dia dikasih rahmat, dikasih sakinah, dikasih tenang, dikasih tentram hidup. Sekarang lagi Bu, bensin naik, banyak yang Masya Allah WA saya nih, Pak Ustaz, kalau Pak Ustaz yang ngirim sama saya beras sama duit 150.000, selamat tinggal Pak Ustaz. Besok saya gak WA lagi. Saya bilang, Pak jangan bunuh diri dulu. Enggak, ini memang WA-nya udah habis kuotanya, makanya kirim ke Tapi kalau ini kelihatan hidupnya Allah luaskan, hidupnya maka balik santunan ada. Jadi bulan haram, di bulan kemarin aja ada hadis man wassa'a ala nafsihi wa ala iyalihi. Ini ada yang bilang hadis dhaif, tapi sebagian bilang enggak dhaif. Siapa aja yang meluaskan buat dirinya dan buat keluarganya. Saya tanggal 10 misalnya biasa ngasih istri kita 1 juta atau 2 juta, kita kasih 15 juta. Allah luaskan rezeki kita setahun. Ini masih bawa-bawa Muharram, ibu nyantunin anak yatim, mudah-mudahan ini rezekinya diluasin sampai setahun. Itu dari nyantunin anak yatim. Udah gitu, hadis yang populer sering kita dengar, ya Bu, apa? Anak, kata Nabi SAW, wa kafilul yatim kahataini. Ya, seperti ini dekatnya di hari kiamat. Cepat berangkatnya. Nah, halo. Jadi yang pertama kita ngumpul, berbagi. Tadi hadisnya man wassa'a ala nafsihi wa ala iyalihi wassa'allahu alaihi tula sanatihi. Siapa aja yang meluaskan, berbagi sama orang, melapangkan orang, ya anak disantunin, insya Allah 1 tahun rezeki kita luas. Dan gak ada di antara kita yang gak pengen luas. Tadi saya ceritain kakek-kakek, cucunya banyak, beli mobil, umroh bareng. Doa deh kita, kalau nggak kita, anak cucu kita begitu. Enak gak Bu? Pak Haji Nahdi Rozaini di Cikarang, namanya Pak Haji Inju, suka sedekah cuma sereal 2010 begitu
mau pulang, dia beli sejadah Turki, ditaruh di pundaknya, masih ada tukang minta-minta. Dia bilang udah habis. Oh, maksa. Aduh, gimana ya? Dia ingat ayat Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum mencapai kebaikan sebelum kamu memberikan yang kamu cintai. Akhirnya tuh sejadah dikasih. Begitu sejadah dikasih, pengemis itu ternyata ngasih satu kantong isinya duit asing. Begitu ditukar rupiah 360 juta tahun 2010. Berarti sekarang ya karena real udah naik 720 juta. Makanya umroh besok bulan Oktober saya mau beli sejadah Turki. Manfaatnya kita ngumpul di majelis kayak gini, di samping silaturahim, bikin rezeki gampang dan panjang umur dalam sehat walafiat. Ya, saling doa nih. Yang kedua, kalau tadi luas karena kita nyantuni, luas karena silaturahim. Yang kedua nih yang terakhir, luas karena kita taklim. Alhamdulillah masih ada teman kita yang ingat ngumpulin, mau ngaji. Ini teman namanya ngajak ke surga. Yang berikutnya, orang yang berlapang-lapang di majelis, duduk ngaji begini. Menurut surat Al-Mujadilah ayat 11 dalam tafsir Ibnu Katsir saya baca, dia bakal luas kehidupan dunianya. Amin. Yang kedua, luas hatinya. Amin. Kadang ada orang luas badannya doang, hatinya kecil. Tapi kalau kita pengennya ya badannya kecil, hatinya luas. Yang berikutnya orang nuntut ilmu, kata Quran surat Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, diangkat derajatnya. Dan tadi ya tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Allah kasih kelapangan dunianya, rezekinya, hatinya, kuburnya. Sedekah, silaturahim, ya. Kemudian ngaji, ini yang nanti akan menjawab. Kata Haji Opik, bila waktu telah memanggil, teman sejati tinggalkan amal kita. Ya Bu, ya mungkin ibu-ibu kemarin patungan buat santunan anak yatim paling satu orang 10 juta ya. Ya, juta, alhamdulillah. Itu yang akan jadi saksi. Kuburan kita luas. Quran yang bilang surat Ali Imran, kalau orang meninggal dalam keadaan syahid, ibu yang melahirkan meninggal syahid. Orang ketimpa reruntuhan, lagi kerja di bangunan ketimpa syahid. Apalagi orang guru kita lagi ngajar sambil mulai sholatullah salamullah ala taha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Kalau luas kuburnya, yang terakhir luas di jannah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil